Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran ini kadang-kadang membingungkan bagi kalian. Maka perhatikan contoh seperti ini. Ibu akan memberi contoh 5 diambil 2/7. Angka 5 ini bila dikurangkan langsung dengan 2/7 mungkin kamu akan bingung. Maka 5 ini akan saya pecah. 5 ini kan berasal dari 4 ditambah 1. Ini dikurangi 2/7. 4 ditambah 1. 1 ini bila dijadikan per 7, maka dia akan menjadi 4/7/7. Ya. Kemudian dikurangi 2/7. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian akan mudah. Maka yang bilangan bulat dikurangi yang bilangan bulat lebih dulu. 4 diambil 2, berapa? Ya, betul, 2. Kemudian 7 diambil 2. 5 per, ini tetap, karena penyebutnya sudah sama, 7. Nah, berarti 5, 2 diambil 2/7, hasilnya adalah 5/7. Itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Ya, saya hapus. Kemudian contoh yang kedua adalah 3 2/4 diambil 3/5. Maka 3 2/4 ini kan ini penyebutnya tidak sama, 4 dan 5. Maka 4 dan 5 ini disamakan dulu penyebutnya. Kita cari dulu. 4 dan 5 penyebutnya berapa? Ya, 4 kali 5, 20. Ini 20. Nah, 4 supaya jadi 20 dikalikan 5. Maka kalau bawah kalikan 5, ini kalikan 5, ya, maka atas juga dikalikan 5. 2 kali 5, betul, 10. Kemudian ini supaya jadi 20, 5 ini supaya jadi 20, maka ini juga dikalikan 5. Kalau yang bawah dikalikan 5, maka atas juga dikalikan 5. Berapa? 3 kali 5? Ya, 15. Jangan lupa bilangan bulatnya. Nah, kalian lihat di sini. 10 diambil 15. Mungkin kalian bingung, kesulitan nggak bisa, Bu? Nah, maka ini angka 3 ini bilangan bulat. Ini bisa kita pecah. Kita pinjam di sini atau kita ambil di sini 1, ya. 3 ini berarti bila diambil 1 maka menjadi 2. Seperti yang tadi contoh di atas. 3 dari 2 tambah 1. Maka 2, karena ini penyebutnya 20, maka 20/20 ditambah 10/20. Nah, ini ya. Diambil 15/20. Nah, dari sini
20 ditambah 10 berapa? 30. Ya, 30 per 20. Diambil 15 per 20. Berarti sisanya tinggal 2. 30 diambil 15. 15 per 20. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Kita harus sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan sampai bilangan terkecil. Kira-kira dibagi berapa? 15 per 20. Duanya tetap dulu ya, duanya ditulis. Karena bilangan bulatnya. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5. Berapa? 4. Ya, betul. 2, 3 per 4. Ini sudah yang terkecil, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, jelas ya. 3, 2 per 4 dikurangi 3 per 5. Maka 3, 2 per 4, 2 per 4 dengan 3 per 5 dijadikan sama dulu penyebutnya, yaitu 10 per 20. Kemudian 3 per 5 menjadi 15 per 20. Karena 10 ini tidak bisa dikurangi 15, maka minta ke 3. Maka minta ketiga, minta 1. Satunya itu 20 per 20. 3 diambil 1 tinggal 2. Nah, 20 per 20 ini ditambahkan 10 per 20 yang dari sini tadi. 10 per 20. Kemudian dikurangi 15 per 20. Hasilnya adalah 2, 30 per 20. Dikurangi 15 per 20. 30 diambil 15, sisa 15. 15 per 20. Jadi 2, 15 per 20. Sama dengan 2, 3 per 4. Ini disederhanakan. 15 ini dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jelas ya? Sekarang bila pecahan, saya ganti, bila pecahannya itu nanti dikurangi dengan pecahan desimal atau pecahan persen. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Kita lihat ya, kita cari lagi contoh yang lain. 1/4 dikurangi 20%. Jangan mengatakan ini susah, kita coba ya. 1/4 dikurangi 20%. Maka 1/4 kita tulis dulu. Diambil 20% kita buat pecahan biasa. 20 per 100. Nah, 20 per 100 ini bisa kita sederhanakan. 20 per 100. Kita coba di bawahnya ya. 20 per 100. Ini kita pakai oret-oretan lain. 20 per 100 disederhanakan menjadi 20 dibagi 20 1. 100 dibagi 20 5. Maka 20 per 100 itu 1 per 5. Ngerti ya? Nah, sekarang berarti 1/4 diambil 20 per 100 ini menjadi 1/5.
Kalau sudah seperti ini, kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 5 seperti tadi, yaitu per 20. 4 supaya jadi 20 maka kalikan 5. Kalau bawah kalikan 5 maka atas juga dikalikan 5. 4 kali 5 20. Maka 1 kali 5 tetap 5. Ini juga begitu. 20 bagi 5 4. 4 kali 1 4. Maka hasilnya adalah 5 diambil 4, 1 per 20. Jelas? Ini bila pecahan biasa, mencari hasil dengan pecahan biasa. Bagaimana kalau kita jadikan persen? Bagaimana kalau jadikan persen? Coba lagi ya. Seperempat dikurangi 20%. Kita cari seperempat, kita jadikan persen dulu. Maka seperempat ini dijadikan per 100. Nah, ini dikurangi 20 per 100. Kan harus sama penyebutnya. Supaya jadi per 100 maka ini dikalikan berapa? 4 kali 25. Kalau bawah kalikan 25 maka atas juga dikali 25. Maka 1 kali 25 4 kali 25 itu 100. Kalau bawah dikalikan 25, atas juga dikalikan 25 menjadi 25 per 100. Ini tetap 20 per 100. 25 diambil 20 maka hasilnya 5. 5 per 100. 5 per 100 ini dijadikan persen menjadi 5%. Ya, ini hasil bila persen. Kalau tadi bila pecahan biasa. Sampai di sini jelas ya. Ibu akan berpindah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jadi bagaimana kalau pecahan ditanyakan bila ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat matematika. Nah, jadi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Sekarang misalnya ada soal 45% ditambah 0,20 dikurangi 1/4. Kamu jangan mengatakan ini sulit Bu, karena campuran tidak karu-karuan, yang ini persen, yang ini desimal, yang ini pecahan biasa. Tidak usah takut, kita buat. Mau dijadikan persen dulu boleh, mau dijadikan desimal boleh, mau dijadikan pecahan biasa boleh. Sekarang kita buat desimal yang mudah ya. 45%, bagaimana menuliskan 45%? Adalah 0,45. Dua angka di belakang koma, diingat ya, dua angka di belakang koma itu per 100. Per 100 itu sama saja persen. Jadi 0,45. 45 per 100. Membacanya tetap seperti itu.
ditambah 0,20 dikurangi. Nah, seperti tadi untuk perseratusan, maka angka 4 ini tadi itu dikalikan dengan berapa? Iya, 25. Maka ini 1/4 ini 4 kali 25 menjadi 100 menjadi 100. Kemudian 1 kali 25 berarti 25/100. Ini kali 25, ini juga 25. Ini 4 kali 25 100, maka 25/100. 25/100 menuliskan desimalnya 0,25. Nah, jadi 45% menjadi 0,45. Ini tetap 0,20. 1/4-nya menjadi 0,25. Kalau sudah seperti ini, kamu bisa menghitungnya dengan susun ke bawah. Penjumlahan lebih dulu. 0,45 ditambah 0,20 dulu. Nah, ini ditambahkan. 5 ditambah 0, 5. 4 ditambah 2, 6. Komanya harus lurus. 0. Hasil dari 0,45 ditambah 0,20 adalah 0,65. Kemudian dikurangi 0,25. 0,25. 5 diambil 5, 0. 6 diambil 2, 4. Komanya lurus, nolnya lurus. Maka hasil dari 45% ditambah 0,20 dikurangi 1/4 itu hasilnya 0,40 dalam desimal. Mudah kan? Nah, kalau disederhanakan, Bu mau saya jadikan pecahan biasa, boleh. 0,40 ini sama dengan 40/100. Nah, 40/100. Maka ini kita jadikan pecahan biasa, dibagi berapa? Dibagi 20. Yang ini juga dibagi 20. Maka 40 dibagi 20 itu ya 2. 100 dibagi 20, 5. Inilah pecahan biasanya. 2/5. Jelas? Sekarang contoh yang kedua. Untuk penjumlahan pengurangan ini. Contoh yang kedua adalah 35% ditambah 1/5 dikurangi 0,8. Ya, 35% ditambah 1/5 dikurangi 0,8. Kita lihat, kita cari dulu ya. 35% misalnya dijadikan pecahan biasa. Kalau tadi kita jadikan desimal, sekarang kita jadikan pecahan biasa. 35/100 ditambah 1. Nah, supaya jadi per 100 maka 5 kali 20. 5 kali 20 itu 100. Kalau bawah kali 20, atas juga kali 20. Berarti ini 20. Ini 0,8. Masih ingat
kemarin Bu Nunuk mengatakan bahwa angka di belakang koma bila misalnya seperti ini 0,8 itu sama dengan misalnya ini bisa ditambah 00 di belakangnya. Maka tambah saja satu angka 0 di belakangnya. Maka menjadi 80 per 100. Karena seperti kamu ketahui 0,8 adalah 8 per 10. 8 per 10 itu sama saja dengan 80 per 100. Kalau kejadiannya sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, itu sudah mudah. Kita tambahkan, ya, kita tambahkan 1 tetap bilangan bulat. Kemudian yang kita tambahkan ini 35 ditambah 20, ya. 35 ditambah 20 berapa? Ya, 55 per 100. Maka 1,55 per 100 dikurangi 80 per 100. Nah, kamu bingung yang ini. 55 diambil 80. Bu, bagaimana 55 diambil 80? Tidak usah takut, kita masih punya angka 1 di sini. Ya, bilangan bulat. Ini kita jadikan pecahan biasa. Maka ini akan ditambahkan. 1 ini kalau ini penyebutnya 100, maka menjadi 100 per 100. Ya kan? Masih ingat yang tadi? Nah, ditambah 55 per 100. Nah, seperti ini. Baru dikurangi 80 per 100. Ini 155 per 100 diambil 80 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lebih mudah. Berapa hasilnya 155 diambil 80? Hasilnya adalah 75 per 100. Nah, Bu, apakah sudah selesai? Tidak, bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa enaknya? Dibagi 25. Nah, kalau atas dibagi 25, maka bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25 berapa? Betul, 3. 100 dibagi 25 berapa? 4. Maka hasil dari 35% ditambah 1/5 dikurangi 0,8. Kamu lihat, yang ini menjadi 35 per 100. Ini menjadi 1, 20 per 100. Karena ini dikalikan. Ya, dikalikan 20, maka atas dikalikan 20 karena harus sama semua, harus penyebutnya sama 100 semua. Yang ini menjadi 80 per 100. Seperti ini, 1,55 per 100 diambil 80 per 100. Karena tidak bisa, maka 1 ini dibuat pecahan biasa yaitu 100 per 100. Nah, 100 per 100 ditambah 55 per 100 menjadi 155 per 100. Diambil 80 per 100. Seperti ini hasilnya 75 per 100. Disederhanakan, maka dibagi 25. Bawah ya dibagi 25 menjadi 3 per 4. Inilah hasil akhir. 3 per 4. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Nah, sekian dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Insya Allah kalian paham. Ibu akan memberikan soal-soal matematika di bawah ini. Kalian kerjakan dengan baik.
Kemudian bila kurang mengerti, kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu, atau kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.